pengen surga? Syaratnya apa? 1, jangan takut. 2, jangan sedih. Itu aja syaratnya. Jadi kalau ada orang bilang surga itu syaratnya kudu iya kudu itu, bohong. Bohong, karena Quran mengatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tuadun, surga yang dijanjikan sekarang juga aku akan berikan kepadamu andai kamu bebas dari rasa takut dan rasa sedih. Sekali lagi, kapan kita takut? Kalau pikiran membawa kita ke masa depan. Kapan kita sedih? Kalau pikiran kita membawa ke masa lalu. Makanya hadir saja di sini saat ini sekarang eta surga teh. Hese ngaji surga tiba heula teu apal-apal. Jaga deui surga teh, jaga deui. Surga mah ayeuna. Syaratnya cuma 2, tidak takut dan tidak sedih. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita tidak takut? Gimana caranya supaya kita tidak sedih? Paham ya? Caranya sederhana. Selalu membawa pikiran kita ke sini, saat ini, sekarang. Makanya masa depan itu tidak ada. Besok itu tidak ada. Buktinya apa? Naik angkot. Ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Isuk naik angkot deui. Bayar henteu? Kan isuk teh eueuh. Supir angkot ditanya, "Nah, Pak bayar?" "Kan hari ini." "Oh, berarti gratisnya besok." "Iya, besok." "Besok naik angkot deui." "Nah, Pak bayar?" "Kan ayeuna mah. Ayeuna. Isuk gratis mah." Betul. Gitu aja. Cuman kita nggak pernah belajar, ya. Oke. Lanjut sekarang. Nah, sekarang kita tanya Quran. Kata Quran seperti apa? Yuk kita lihat. Kata Quran, kan saya tadi kasih judul nih kajian hari ini. Apa judulnya? Neraka yang paling besar adalah menjadi tawanan dari rasa takut. Betul? Nah, jadi bukan neraka kecil lagi kalau kita dipenjara rasa takut. Itu neraka yang paling besar. Nah, sekarang kita bahas dulu apa neraka itu. Kata Quran surat Hud, ini sering saya bahas. Adapun orang-orang yang celaka. Siapa yang celaka itu? Tadi yang selalu takut, yang selalu sedih, cilaka eta teh. Cilaka ku pola sorangan. Karena takut maka dia akan menarik yang menakutkan datang. Karena sedih dia akan menarik kesedihan datang. Itu namanya like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Maka Allah mengatakan, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya adalah neraka. Di dalamnya mereka masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jelas sekarang neraka teh di sini. Pada saat kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Apakah Bapak Ibu sekarang menarik nafas? Mengeluarkan nafas? Di mana? Kan di sini. Kapan? Ketika masih hidup. Ini ayatnya jelas kok. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahihun. Khalidina fiha. Nah, ini yang mau saya bahas. Kenapa ada kata-kata mereka kekal di dalamnya? Ah, ini harus jelas. Ayo lihat saya semuanya. Pikiran memikirkan yang negatif. Misalnya, contoh saja, memikirkan yang negatif. Yang paling gampang. Suami sedang kerja. Kerja kan? Kerja. Tiba-tiba pikiran memikirkan suami itu tidak sedang kerja, tetapi sedang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Siapa yang menciptakan itu? Pikiran. Apakah kenyataannya suami begitu? Belum tentu. Yang pasti pikiran sudah ngasih energi seperti itu. Perasaan jadi enak? Gak enak.
Apakah yang menyebabkan perasaan tidak enak itu suami melakukan sesuatu? Bukan kan? Jelas pikiranmu. Tiba-tiba ngamuk di telepon. Jika jelema edan jojolan ngamuk, padahal suaminya sedang mencari nafkah. Pika sebelen teh. Apa yang terjadi? Pikiran, perasaan. Kan bolak-balik tuh. Pikiran buruk, perasaan juga buruk. Perasaan buruk, pikiran juga buruk. Karena menurut riset, pikiran dan perasaan itu hubungannya timbal balik. Nah, apa yang terjadi? Begitu pikiran negatif, perasaan negatif, hasilnya negatif. Nah, yang negatif ini akan menciptakan pikiran negatif lagi enggak? Akan menciptakan pikiran negatif lagi. Akan menciptakan perasaan lebih negatif lagi. Kejadiannya lebih negatif lagi. Jadi terus itu namanya kholidina fiha. Itu yang disebut dengan abadi. Kan selain ini mah kita teh ari ngerti abadi teh bukan begitu. Mun urang geus asup ka neraka cenah dibeulem tah ku Allah. Dendaman tah Allah. Moal kaluar deui cenah. Kholidina fiha. Saneng-neng cenah di jero piraku. Pemadam kebakaran wae anu kabeulem dijahit. Ya Allah cenah. Melem hamba yang dicintaina saneng-neng. Hayang gaduh Allah gitu. Allah saya enggak gitu. Jadi ngerti serang kholidina fiha. Ulangi kalau belum mengerti. Pikiran buruk menciptakan perasaan buruk. Hasilnya buruk. Hasil buruk ini kan nambah buruk pikiran teh. Perasaan tambah buruk lagi. Atau hasilnya lebih buruk lagi. Yang lebih buruk nambah lagi. Kan begitu. Paham sampai sini? Jadi sebetulnya siklus keburukan itu ternyata semakin berbahaya. Karena itu kholidina fiha. Itu. Nah, jadi sekarang nyambung ya. Kalau surga itu tidak takut, tidak sedih. Karena takut kehilangan jadi cemburu. Takut kehilangan jadi posesif. Takut kehilangan jadi sieun. Betul nggak? Kan sebetulnya itu neraka semua. Itu tuh semua ilusi pikiran sebetulnya. Kenyataannya kan tidak begitu. Ngartos ya teh. Bisi we. Menteng ngarti saya udah gede saya stop aja ngaji. Ya. Segitu sudah jelas masih teu ngarti kene. Saya yang bingung. Gitu. Baik. Nah, makanya neraka versi leluhur bangsa Nusantara, neraka itu dari naraloka. Na itu api, ra itu cahaya, loka itu lokasi. Jadi naraloka adalah tempat yang terkena api. Jadi wujudnya api apa? Wujudnya api itu adalah kebencian, iri hati, apa saja yang menyulut kita. Jadi orang boleh marah ya biarkan saja orang marah. Cuman kita jangan terpancing oleh orang marah. Saat kita terpancing dengan marahnya orang, berarti kita tuh sedang menjadikan diri kita naraloka, tempat yang terkena api. Kartos. Teta neraka teh. Jelas kan? Itu. Jadi neraka itu adalah tubuh kita saat kesadaran kita rendah. Jadi neraka itu adalah tubuh kita akibat kesadaran kita rendah, maka akibat dari kesadaran rendah manusia menderita. Itu yang disebut dengan fa'ammal ladina syaku, cilaka. Jadi cilakanya kita itu karena kesadaran rendah. Paham ya? Jadi kalau begitu gimana caranya supaya enggak cilaka? Ditingkatkan kesadarannya. Gitu. Nah, lanjut kalau gitu. Sekarang kita lihat. Nah, kalau tadi neraka versi para leluhur. Tadi neraka versi kitab suci, Al-Quran. Kan sama gitu-gitu juga. Betul? Oke, baik.
Sekarang supaya kelihatan agak saintifik, saya menggunakan sedikit referensi. Saya mengambil ya hasil risetnya David Hawkins. Ini saya ambil dari buku judulnya Letting Go. Letting Go itu artinya pasrah. Ya, yang pernah membaca mungkin nyambung dengan pembicaraan saya. Ternyata di bukunya David Hawkins itu ada yang namanya skala emosi. Jadi skala emosi itu dari nilainya 20, 50 sampai skala emosi yang nilainya 1000 atau di atas 700 itu. Kalau sudah di atas 700 itu sudah masuk kelompok pencerahan itu. Di bawah 200 itu disebut dengan reptilian. Di atas 200 disebut the wisdom. Jadi kita cek. Di bawah reptilian itu ada satu skala namanya ketakutan. Ketakutan itu nilainya 100. Masih jauh sampai mencapai 1000. Ini dalam skala emosi David Hawkins. Kalian gak usah tanya sama saya gimana risetnya, karena saya panjang. Perlu 4 SKS menjelaskannya. Karena risetnya itu tidak menggunakan psikologi. Risetnya menggunakan fisika. Menggunakan yang disebut dengan tension. Yaitu tegangan. Jadi ketegangan otot yang diukur. Sehingga menimbulkan skala emosi. Makanya emosi seseorang itu bisa diukur dari ketegangan ototnya. Makanya orang yang emosi suruh joget, bingung itu. Kemana musik, kemana suku gitu. Makanya saya lihat kalian skala emosinya disuruh joget aja, kelihatan di situ. Ya, gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi cirinya orang yang ketakutan, ini masih punya ketakutan. 1, dia melihat bahaya di mana-mana. Itu cirinya. Gitu. Anak mau sekolah, mesti ketabrak motor. Suami mau kerja, ulah pah di bumi weh, bilih kehujanan. Jadi di mana-mana tuh yang dia lihat tuh bahaya aja itu. Ini ciri orang takut. Masih begitu nggak kita? Lamun masih kene, berarti 100 nilainya. Ya 100 tinu 1000, awas ya. 100 dari 1000, bukan 100 nilai 100. Ini skala emosi. Jadi orang yang masih takut itu cirinya apa? Melihat bahaya di mana-mana. Makanya ketika dia melihat bahaya di mana-mana, dia sedang bikin apa? Neraka bukan? Makanya takut itu neraka yang paling besar. Betul? Makanya menggunakan konsep nu penting mah urang mah ngariung. Dahar teu dahar ngariung. Nah ini sebetulnya konsep ketakutan. Anak kehujanan ya biarkan saja merasakan hujan. Dah hujan mah cai. Mun hujanna batu tah ulah. Cai keneh mah teu naon. Ngerti maksud saya? Kenapa takut? Lalu pikiran kan suka kemana-mana. Bisi asup angin macam-macam. Betul? Nah, jadi ciri orang yang ketakutan itu dia melihat bahaya di mana-mana. Nah kalau kita melihat bahaya di mana-mana, coba, berarti pikiran sedang menarik apa? Menarik bahaya bukan? Jadi kalau segala sesuatu terjadi dalam hidupkan kita, karena kita yang menariknya, kita lihat bahaya di mana-mana, makan bahaya wae setan mah. Betul? Makanya kalau ngomong tuh bahaya, bahaya kan gitu. Gitu. Yang kedua, berusaha untuk menghindar. Orang yang takut itu berusaha menghindar. Coba, orang yang takut gagal, ajak bisnis, dia akan menghindar. Selalu menghindar. Dan yang ketiga, defensif. Defensif. Selalu menggunakan alat pertahanan. Dia mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Hanya memasangkan telinga saja, orang lain mau bicara udah gak mau. Maka orang yang defensif coba ajak seminar.
Seminar ini, saya mah udah tahu. Seminar ini, saya mah sudah tahu. Coba. Makanya gak maju-maju. Dia bikin neraka untuk dirinya sendiri. Defensif. Diajak pola hidup sehat. Pira gitu. Defensif. Tidak pernah ofensif. Tidak pernah ofensif. Kalau diajak itu, kita olahraga yuk biar sehat. Ayo, gitu. Selalu defensif. Mencari cara untuk tidak berbuat. Paham? Ini kayaknya ciri-cirinya ada pada kita semua. Pada kalian maksudnya. Yang keempat, sibuk dengan masalah keamanan. Eta bikin rumah, udah pagar 1 meter, kurang. Tambah deh 2 meter, kurang. Tambah deh 3 meter, kurang. Make jeruji besi. Beling. Tuh. Selalu saja masalah keamanan. Selalu ada perasaan tidak aman dalam dirinya. Saya kasih tahu. Orang yang pagarnya tinggi, apa yang terjadi? Dia melambangkan angkuh, bukan? Boro-boro rumahnya akan dikunjungi tetangganya. Boro-boro minta dahar lah. Ningali pagarna geus pikasieun. Betul enggak? Surga eta teh neraka. Neraka. Da teu panggijeng batur teh neraka sebetulnya. Da mah hirup sorangan. Pagarnya tinggi, maot. Nu ngubur. Da hese pagarna ge jangkung. Ngerti maksud saya? Makanya sekarang kan zamannya kuldesak. Betul nggak? Rumah tanpa pagar. Nah, rumah tanpa pagar itu kan berarti itu sudah membebaskan rasa takut. Dan dijamin kalau kita baik dengan tetangga, dijagalah ku tetangga. Betul nggak? Apalagi kita berehan, suka ngasih tetangga, nggak usah takut. Dan usia di paok mah eta nu pedit. Kan usia di paok teh pedit atuh. Banget nage ketingali pedit. Betul nggak? Iya. Saya punya keluarga nih, keluarga saya nih, supaya kalau keluarga orang lain kan diceritakan nggak enak. Peditnya auzubillah. Iya. Makanya diintip tuh. Begitu sedang sholat id itu, sholat id kesempatan. Iya. Keur ari ini teh sholat id dipaling sadayana teh hartana, emasna, duitna itu. Diintip. Engke sholat id. Udah. Wah. Beres sholat id teh terjadi lebaran. Sakitu duitnya loba keneh. Eta kapalingan saeutik terjadi lebaran. Ditutup imah langsung. Ya, teu narima salaman cenah ieu. Sedang berkabung. Leungit duit. Lemah pelit. Jadi sibuk dengan masalah keamanan. Yang keempat, yang kelima, posesif. Posesif terhadap orang lain. Orang yang takut itu ya, mohon maaf ya. Dia punya teman, temannya berteman lagi, itu sudah takut. Ngeri. Tidak pernah merasa aman hidup. Pencemburu. Ini kalau lihat wajah-wajah sebelah sini, sebelah kanan sini. Sama sebelah kiri juga. Cemburu itu karena apa? Karena takut. Takut kehilangan. Makanya penyakit orang yang ada itu beda dengan penyakit orang yang tidak ada. Ngerti maksud saya? Orang yang tidak ada, tidak punya uang misalkan, masalah dia tuh cuma kekurangan aja. Tapi orang yang punya uang penyakitnya lebih kompleks. Karena takut kehilangan yang dia punya. Ternyata lebih gawat daripada orang yang tidak punya. Yang tidak punya uang, ya, lagi ngaji aja dengan saya, nunutan. Bukan berarti yang nunutan gak punya uang. Orang yang punya uang, uangnya banyak, takut kehilangan uangnya, boro-boro bisa tidur, nunutan ke hese. Dasieun. Betul enggak? Iya. Malam juga terus ngitungan duit di bawah bantal. Terus sare-sare si eta mah. Itu. Jadi coba, ini menurut David Hawkins, ini hasil riset nih. 1, melihat bahaya di mana-mana. 2, terus menghindar. 3, defensif. 4, sibuk dengan masalah keamanan.
Selalu saja merasa tidak aman. 5, posesif. 6, cemburu. 7, gelisah, cemas, dan terus berjaga-jaga. Capek deh. Betul nggak? Iya. Orang kajelekong yuk. Aduh, abdi mah teu tiasa ngantunkeun bumi. Paur aya nu mangku. Aya nu kitu? Ya kitu-kitu teuing mah enggak. Cuman ya rasa takut kehilangan sesuatunya sih pasti ada. Betul enggak? Iya. Ngaji yuk. Di mana? Di Jakarta. Aduh, can tol, can bensin, can tuang, can waktu, can macet. Terus diaya-ayakeun. Aya nu kitu. Saha? Jadi setiap diajak tuh selalu aja membuat daftar hal-hal yang menakutkan. Betul nggak? Nggak pernah polos gitu. Ayo gitu. Dan saya suka mencoba ya. Mohon maaf. Kalian tuh udah tahunan belajar dengan saya. Saya ajak sesuatu yang sederhana aja. Nanti kita nyepi di Bali yuk. Bulan apa ya? Maret. Sum hujan. Maret usum hujan cenah. Ngarang. Usum malodok Maret mah. Tapi saking tidak mau pergi ke sana, cari alasan gitu. Udah gitu alasannya salah lagi, Maret musim hujan. Itu ya. Coba kalian kan bisa lihat ya, kiri kanan kalian ya. Kalian orang yang takut yang begitu. Betul enggak? Selalu berhitung, ya, jaga-jaga gitu. Ya, apalagi orang yang takut memberi ya. Duh, hidupnya tidak kemana-mana. Boro-boro ngabahagiakeun batur. Dirina sorangan oge susah. Padahal dia tuh punya sebetulnya. Iya. Betul? Iya. Lebih bagus ngarenceman diri ku perhiasan. Ayo dahar jeung pai sepeda. Eta ge dicocolan teh luarna we. Can saminggu mah. Can di dahar huluna ge. Makanya penyakitnya tuh coba darah tinggi, diabetes, betul nggak? Kurang gizi, ya, ngaji tunduh, ya. Iya. Dahar jeung ulu kutek leunca teh istimewa. Nih ciri wajah takut nih. Nih bisa dideskripsikan nih. Wajah takut tuh cirinya apa? Dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Maaf ya. Orang-orang yang wajahnya cemas, takut, itu di otak di wajahnya tuh kelihatan. Hormonnya itu adrenalin. Dan kalau diajak bicara selalu negatif, defensif. Yang kedua, ya, penyakitnya mau jauh. Ngageter tah jantung nanti. Ngageter we. Di mana mata nyepakan jantung we. Ter. Karena apa? Selalu disertai dengan rasa was-was. Nah, rasa was-was itu akibat dari apa? Makanya ada riset Kajuo Murakami, beliau mengatakan, siapapun orang yang berehan, welasan, asihan, hayang nata mereka batur, jantungnya sehat. Karena ternyata memberi itu melapangkan pembuluh darah. Kan orang yang takut ya takut memberi, pelit apalagi hitungan, ya. Sekalipun dia memberi, ngageter. Ngageter ta jantung nanti. Mere saeutik ngageter komo mere loba mah pegat ta jantungna. Pokoknya kalau ada orang mati mendadak, jantung ada pelit. Ngageter. Jadi ngasih sedikit aja bergetar tuh jantungnya tuh. Ya. Nah ini saya kasih tahu ya. Kalau jantung kita suka berdebar-debar, rewasan, itu sebetulnya tanda bahwa kita itu masih berada dalam kondisi rasa takut.
Nah, ada yang lebih parah. Ini baru jantung bergetar-getar. Yang lebih parah lagi adalah ketakutan yang lebih kronis. Itu yang disebut dengan cemas. Ini bahasa psikologi nih. Karena saya ambil dari bukunya David Hawkins. Jadi kecemasan itu di atas ketakutan. Ketakutan yang kronis disebutnya itu cemas. Nah, ternyata bahasa psikologi mengatakan ada di atas kecemasan. Namanya paranoia. Paranoid. Itu adalah kecemasan yang sudah kronis. Jadi ternyata lancek na takut itu cemas. Lancek na cemas paranoid, paranoia. Wah, kalau sudah paranoid ini sudah berbahaya karena ini akan merusak aspek fisik kita. Jadi sangat jelas riset mengatakan bahwa orang yang fisiknya hancur sebetulnya karena spiritualnya buruk. Orang yang fisiknya hancur karena faktor mentalnya buruk. Makanya spiritual buruk, mental buruk, sudah 75% fisik kita hancur. Dari situ kemudian mewabah hubungan sosial terganggu. Karena orang spiritualnya buruk, mentalnya buruk, hubungan sosialnya banyak terganggu. Kenapa? Banyak konflik. Karena dia konflik dengan dirinya sendiri, lalu konflik dengan orang lain. Jadi orang yang konflik dengan orang lain sebetulnya karena banyak konflik dengan dirinya sendiri. Maka dia akan masuk pada fase yang sangat berbahaya, paranoia. Itu sudah kakaknya kecemasan kronis. Kecemasan kronis itu kakaknya ketakutan yang sudah kronis. Makanya mumpung belum masuk ke situ, mari kita perbaiki sekarang. Sudah belajar spiritual yang betul, istiqomah dengan Allah, rasakan kehadirannya setiap saat, rasakan keberadaannya setiap saat. Itu yang akan membebaskan kita dari dua tadi, la takhaf, la tahzan. Paham ya? Oke. Nah, ketakutan yang ringan itu cuman gelisah. Jadi kalau ketakutan yang ringan itu cuman gelisah. Bukan geli-geli basah. Istri saya ngasih kuis sama saya tadi. Apa bedanya daster dengan masker katanya. Ya saya ditanya gitu nggak tahu. Katanya kalau terbuka sama-sama positif. Saya kasih kuis lagi. Ikan yang kemana-mana selalu bertiga, ikan apa? Bingung istri saya. Gak bisa jawab. Ikan teri. Nah, dampak dari rasa takut. Ini udah mulai dampak. Dampak rasa takut nih. Tadi kan takut, cemas, paranoia. Takut saja sudah memberikan dampak. 1, tegang. Makanya saya jadi tahu kenapa David Hawkins bisa buat skala emosi pakai logaritma. Rupanya beliau mengukur tingkat ketegangan otot. Jadi orang yang penuh cinta kasih, ototnya juga lentur. Orang yang penuh ketakutan, ototnya juga kaku. Nusok cara rangkel. Sireum diasupkeun kana leungeun. Diuk sakedeung ripuh. Cangkat nyepengan cangkeng padahal ngora keneh. Ini teh bukti bahwa sebetulnya dalam diri kita terlalu dominan rasa takut. Jadi sekarang kan ngukurnya gampang. Nah, karena apa? Rasa takut itu menimbulkan ketegangan. Yang kedua, rasa takut menimbulkan mudah kaget. Rasa takut juga menimbulkan tidak mudah percaya. Makanya orang yang ketakutan susah percaya. Kenapa? Selalu dihantui oleh rasa takut. Merasa terancam. Merasa tidak aman. Curiga. Makanya orang yang takut, lihat aja matanya. Kalau natap itu penuh dengan kecurigaan. Iya. Gentar. Merasa bersalah. Ini dampak rasa takut. Kalau sudah menimbulkan ketegangan otot, dampak berikutnya adalah fisik. Muncullah penyakit-penyakit yang aneh, kanker, dan kelainan-kelainan sel. Kenapa?
Karena dari sisi sel, mitokondrianya itu mengalami kelainan. Nah, saya kasih tahu, secara genetik mungkin kita sudah mewarisi penyakit itu, tetapi dipicu oleh gaya hidup. Nah, ini baru dibahas oleh saya satu aspek saja, rasa takut. Sekarang bisa dibayangkan, orang ibadah karena takut neraka. Nah, ini gak saya bahas, pikiran we kusorangan. Udah terbayang wajahnya seperti apa, gitu. Ya, makanya saya juga takut pertama kali lihat kalian itu dulu. Sekarang mah masih. Cuman gak setakut dulu. Dulu mah aduh serem. Pertama ketemu saya serem, kayak uka-uka. Nah, setelah dibimbing pelan-pelan, meniti ke dalam diri, sudah terbuka mata kalbunya, terbuka pikirannya, sudah bisa mendengarkan nasihat, bahkan sudah bisa mendengarkan kritik dari orang, mulai lentur. Saya lihat tuh, senyum kalian tuh sekarang beda. Makanya coba lihat foto kalian before dan after. Beda ya. Dulu mah hese serioge. Betul enggak? Iya.